Halo, perkenalkan nama saya Brita Jikun Korege dengan NIM 2110107 dari Program Studi Sistem Informasi. Hari ini kita akan membangun sebuah sistem dalam suatu perusahaan yaitu perusahaan laundry ya. Sistem informasi ini tentunya sebelum kita membangun kita harus tahu dulu kegiatan apa saja ya dalam studi kasus tersebut, apa-apa saja diperlukan untuk kita membangun sebuah sistem informasi ya. Nah, di sistem informasi laundry kita akan menggunakan dua aktor, yaitu petugas atau karyawan dan pelanggan ya. Petugas dan karyawan ini merupakan dua aktor. Petugas ini si admin atau karyawan yang ada di dalam perusahaan laundry, sedangkan pelanggan ini itu sebagai customer ya. Pelanggan ini itu yang akan datang ke laundry, akan memberikan cuciannya, lalu petugasnya itu yang akan melaundry pakaian tersebut ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Dalam kita membangun sistem informasi tentunya kita akan memerlukan banyak data, jadi kita langsung saja pergi ke exam, kita akan membuat database di sana. Sini apa tidak MySQL sudah di start, langsung saja masuk. Oke, sambil menunggu dia, dalam database kita akan memerlukan beberapa tabel di dalam. Nanti ada tabel petugas, ada tabel pelanggan, terus nanti ada juga tabel jenis cucian ya. Di situ nanti akan ada jenis cuciannya itu apa-apa saja dan berapa harganya, itu nanti ada di tabel jenis cucian. Lalu setelah tabel jenis cucian tentunya kita memerlukan namanya transaksi. Nah, di dalam transaksi tersebut nanti ada tertera nanti kapan si pelanggan ini tuh datang menyerahkan pakaiannya di laundry, itu kapan, diterima oleh siapa, lalu dikembalikannya kapan, dikembalikan itu oleh siapa, ya kurang lebih seperti itu. Kita sudah masuk di dalam PHP MyAdmin. Baik, oke, sekarang kita akan menciptakan database-nya ya. Klik sini new. Oke, database di sini akan saya pakai yaitu database, maksudnya database yang akan saya beri nama sini JJ Laundry. JJ Laundry. Di sini ada nih, JJ Laundry. Kita create. Oke, database kita sudah berhasil di sini. Lalu kita buka, kita klik di sini, lalu kita buat tabel. Pertama tabel kita akan buat tabel petugas. Di sini kita pakai 10 tahan, lalu kita go. Oke. Di tabel petugas tentunya pertama kita perlu yaitu ID petugas ya di sini. Lalu nama si petugasnya itu nama siapa, lalu jenis kelamin. Jenis kelamin petugas itu apa ya, itu penting. Nanti di dalam kolom dalam tabel petugas ini harus kasih masuk yang penting-penting saja. Di sini ada telepon, itu dipakai untuk kalau ada apa-apa kan bisa hubungi di nomor telepon yang tertera. Lalu selanjutnya email, email ini itu dipakai sebagai password nanti. Lalu sini alamat ya, alamat juga penting. Lalu setelah alamat kita perlu password ya, ini untuk dipakai saat login. Oke, sini ada petugasnya itu tipe datanya integer, nama di sini pakai teks, lalu jenis kelamin di sini pakai varchar dengan kapasitasnya itu 9.
Lalu telepon sini telepon pakai teks. Telepon pakai teks, sabar ya. Oke, sini telepon tipe datanya teks, lalu email juga tipe datanya teks. Lalu alamat di sini juga tipe datanya teks, lalu kalau password juga teks. Oke, setelah itu kita tetapkan ini ID petugas ini sebagai auto increment, jadi sebagai primary key di situ. Oke, kalau sudah kita save di sini ya. Oke, satu tabel sudah selesai, kita lanjut lagi ke tabel berikutnya. Kita ciptakan satu tabel lagi di sini, menciptakan tabel lagi maksudnya. Di sini kita akan menciptakan tabel pelanggan. Oke, kita isi atributnya. Itu yang pertama sini ID pelanggan. ID pelanggan, terus nama pelanggannya itu siapa, lalu alamat si pelanggan, lalu telepon, email pelanggan, lalu jenis kelamin pelanggan apa, lalu yang terakhir sini password. Oke. Di sini ID pelanggannya tipe datanya integer dan dia itu auto increment, dia sebagai primary key. Lalu nama ini tipe datanya itu teks. Lalu nama tipe datanya teks, alamat di sini juga kita teks. Lalu telepon sini juga teks. Email juga teks. Jenis kelamin di sini kita pakai varchar. Di sini 9 ya, kapasitasnya 9. Lalu passwordnya itu teks. Oke, kita cek baik-baik. Tadi pelanggan tipe datanya in, nama teks, alamat teks, telepon teks, email teks, jenis kelamin varchar, password juga teks. Lalu kalau sudah, ini auto increment juga sudah, dan kita save. Oke, sudah 2 tabel yang jadi, kita ciptakan lagi tabel baru sini ya. Sini kita ciptakan lagi tabel jenis cucian ya. Jenis cucian ini tuh nanti akan Oke, di jenis cucian nanti itu tuh akan ada nanti nama jenis cuciannya itu apa beserta harganya nanti. Oke, di sini kita pakai 4, lalu kita go di sini ya. Udah jalan belum ya? Lalu di sini kita pakai ID jenis cucian. Lalu sini nama cuciannya itu apa, lalu harga. Oke. Lalu sini ID jenis cucian itu tipenya in, nama di sini teks. Kalau untuk harga, ya. Oke, dan harga sini tipe datanya tipe datanya integer. Lalu di jenis cucian di sini sebagai primary key. Oke. Lalu kita save di sini. Kalau sudah save, kita lanjut lagi ke yang tabel berikutnya. Kita bikin tabel transaksi. Di sini kita pakai 12, lalu kita go. Oke, di sini tentu yang pertama itu ID transaksi ya. Lalu setelah ID transaksi, di sini setelah ID transaksi itu apa, tanggal terima ya. Terus tanggal terima, lalu ID petugas terima. Di sini kan customer ada tapi tanggal berapa dia kasih dia punya cucian, lalu di sini ID petugas. Jadi siapa yang menerima cucian tersebut itu petugas yang mana. Lalu lanjut tanggal serah, yaitu tanggal serah ini itu kapan setelah pakaian itu di laundry, terus tanggal berapa pakaian itu dikembalikan nanti di tanggal serah di sini.
makanya kita pakai tanggal serah. Lalu ID petugas serah, ini ID petugas serah tuh tugas siapa yang mengembalikan pakaiannya ke customer. Lalu yang berikutnya di sini yang berikutnya di sini yaitu status ya. Statusnya itu sudah dicuci atau masih dikeringkan atau lain sebagainya. Lalu sini lanjut ID pelanggan. Nah, ini ID pelanggan. Lalu setelah ID pelanggan, catatan. Lalu yang terakhir nih, kan bisa saja nanti yang datang ambil pakaian itu kan bukan customer yang awal yang kasih barang, misalnya itu ada yang mewakili, jadi kita bikin sini ada ID pelanggan, ada catatan juga di sini juga beserta nih. Oke, kita tentukan tipe datanya. Sini ada transaksi, itu tipe datanya integer, tanggal terima di sini date, tanggal terima di sini date, terus ID petugas terima itu integer, tanggal sini date, lalu ID petugas ini integer, lalu tanggal status di sini teks, ID pelanggan integer, catatan di sini teks, lalu nick di sini juga kita pakai teks aja. Nick di sini varchar ya, di sini nicknya sini 16. Ini auto increment ya, ID transaksi. Lalu sini tanggal serah sini kita nol ya. Mana tanggal serah? Tanggal serah sini nol. Tanggal serah, status di catatan di sini catatan nol. Lalu nick juga nol. Oke, ya jadi yang nol sini ada 2 dengan tanggal serah ya, tanggal serah sini juga nol. Oke, kalau sudah di sini yang 4 yang nol ya, lalu kita save. Oke, ID transaksi sudah jadi di sini. Lalu kita ciptakan lagi tabel detail transaksi ya. Nanti dalam transaksi ini, di dalam transaksi, di satu transaksi itu ada jenis-jenis cucian apa saja. Nah, itu nanti ya akan ada tertera di dalam tabel jenis cucian. Jadi kita akan bikin jenis cuciannya. Maksudnya tertera di detail transaksi ya. Situ detail transaksi itu akan menjelaskan transaksi ini itu jenis cuciannya tuh apa saja, lalu beratnya itu berapa, harganya berapa gitu. Jadi kita perlu adanya satu tabel, yaitu tabel detail transaksi. Oke, kita ketik di sini tabel detail transaksi. Sini kita pakai, coba kita taruh 5 aja, lalu go. Lalu di sini kita pakai yang pertama ID detail transaksi. Setelah itu ID jenis cucian. Lalu oke, di sini jangan lupa ya, ID transaksi itu penting ya, karena situ akan mendeskripsikan dari ID transaksi itu terjadi transaksi apa, dia punya jenis cucian itu apa saja. Lalu yang berikutnya ID jenis cucian. Oke. Lalu yang berikut itu berat, lalu harga. Ya,
ID data transaksi sih tipe datanya in, ID transaksi juga in, ID pensucian juga in, berat juga in, harga juga in. Oke. Jangan lupa ID detail transaksi itu dia auto increment. Kalau sudah kita save. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk insert data. Kita akan menambahkan data dalam tabel-tabel yang kita sudah buat. Oke, di sini kita tulis namanya itu siapa, nama pegawainya sini Jacqueline HG. Adik petugasnya dibiarkan saja sih, jenis kelaminnya perempuan. Lalu sini teleponnya 0821 9982 6438. Lalu alamat emailnya Jacqueline underscore gmail.com. Lalu sini alamatnya ngetapen. Passwordnya di sini 1234. Lalu yang berikutnya di sini kita pakai nama Tommy Christian. Lalu jenis kelaminnya laki-laki. Teleponnya di sini 081234567543. Lalu emailnya di sini tommy@gmail.com. Lalu alamatnya di sini Fontaine. Lalu password di sini itu 2324. Lalu kalau sudah kita go. Oke. Petugas di sini sudah kita input. Sekarang kita lanjut di pelanggan. Insert. Oke, sini nama pelanggannya di sini kita pakai nama sini Gilang Geral. Gilang Geral, alamatnya Kayu Putih. Lalu telepon 0812345664. 081234569987. Lalu emailnya gilang@gmail.com. Lalu sini jenis kelaminnya laki-laki. Passwordnya di sini itu 1212. Oke. Lalu lanjut sini namanya sini Kesia Cantika. Kesia Cantika, alamatnya tuh ada sini Penfui. Telepon 082145672341. Lalu emailnya di sini kesia@gmail.com. Jenis kelamin sini perempuan. Lalu passwordnya di sini 1414. Lalu go. Oke. Lalu kita lanjut ke jenis cuciannya di sini ya. Kita lanjut ke data jenis cucian. Baik. Data-data jenis cuciannya kita insert di sini. Oke. Pertama kemeja putih.
kemeja putih tapi harganya di sini kita pakai 100. Lalu di sini kemeja berwarna. Kemeja berwarna harganya di sini 150 ya. Lalu kita go. Oke. Lalu kita tambah lagi ya di sini. Kita tambah lagi, kita insert nama baju kaos. Baju kaos. Tipe datanya ini harganya di sini itu 100.000 ya. Lalu di sini handuk. Sini harganya 200. Itu di sini harga persatuan gram yang dipakai di sini. Lalu go. Oke, kita insert lagi di sini. Kita insert sini jas. Lalu harganya di sini itu 10.000 ya. Terus spray sini harganya berapa ya? Spray harganya 500. Oke, kita go. Kita tambah data lagi. Sini selimut harganya di sini selimut harganya tuh sini per 3.000 itu per gram. Lalu kaos kaki harganya di sini ya 25. Lalu go. Oke, untuk jenis cuciannya sudah. Sekarang transaksi ya. Oke, di transaksi sini kita input datanya. ID transaksinya dikis tinggal aja kosong. Lalu sini tanggal terima, contohnya sini kita isi tanggal 3, ID petugas yang terima pakai dari customer di tanggal 3 ini itu tugas yang ID 1. Lalu sini 0 bisa dikosongkan, bisa juga diisi, kita isi aja sini. Kan tadi ini tanggal 3, berarti kita bikin tanggal 4 itu pakaiannya sudah diterima kembali. ID yang serahkan ya ID yang 1. Lalu di sini statusnya di sini nih sudah di sini selesai. Lalu ID pelanggan di sini, contohnya ID pelanggannya 2. Catatan di sini kita kosongkan aja. Terus kita tulis saja baik. Lalu go. Oke. Lalu go. Oke. Untuk ID transaksinya itu sudah ya. ID transaksinya sudah. Sekarang kita lanjut lagi ke detail transaksi ya. Detail transaksi ini akan menjelaskan di transaksi 1 ini detail-detail apa saja yang ada di transaksi 1. Kita ke detail transaksi, lalu kita insert di sini. Oke, di sini ID transaksinya kita isi 1 ya. Jenis cuciannya di sini itu kita pakai 5. Berat di sini kita pakai berat sini umpamanya beratnya 20. Untuk harga 5. Oke, ID cuciannya 5, beratnya 20. Di sini harganya 10.000. Lalu di sini kita lanjut,
di sini masih ID 1 ya. Ya. Lalu ID cuciannya di sini contohnya 4. Berat di sini contohnya beratnya 6 gitu. Harganya 200. Oke. Kita go. Nah, ini sudah ya. Karena kita sudah selesai membuat Oke, kita sudah selesai membuat database-nya. Sekarang kita akan menghubungkan database ini ke Visual Studio Code. Nah, sebelum itu kita pergi ke sini dulu. Kita ke folder, kita bikin satu folder. Kita bikin satu folder sini di exam htdocs. Kita bikin sini JJ Laundry ya, nama folder kita JJ Laundry. Lalu di dalam JJ Laundry sini kita akan kasih masuk ini mpdf ini. Kita copy lalu kita pastikan di JJ Laundry sini. Oke, ini sudah jadi ya. JJ Laundry. Exam htdocs JJ Laundry. Oke, kan kita keluar. Kita masuk ke kita buka ini Visual Studio Code. Oke, ini sudah terbuka. Sekarang kita add folder workspace. Kita klik ini. Lalu kita ke mana tadi dia? Sini. htdocs JJ Laundry. Lalu kita add. Oke, kita ini apa saya open folder. Kita open folder, lalu masuk ke JJ Laundry sini kita select. Oke, JJ Laundry. Nah, kita sudah masuk di kita punya studio di sini. Oke, sekarang kita bikin folder. Oke, sekarang kita bikin folder. Kita bikin folder sini ya. Bikin folder petugas. Folder petugas. Lalu kita bikin folder lagi di sini. Bikin folder pengunjung. Kita bikin folder pengunjung. Oke, sudah. Oke. Lalu di petugas di sini, kita akan ciptakan indeks ya. Kita buat indeksnya, index.php. Index.php. Itu kita bikin begini aja. Kita new di sini, kita Ctrl N, kita kita sini new, ini index.php. Oke.
index.php. Sekarang kita ketik ya, kita coding. Sorry. Oke, sekarang kita coding yang di index ini ya. Kurung siku docstype HTML balas kut ini siku, lalu di bawah sini HTML ya, HTML atau lang sama dengan n sini, lalu kita tutup, lalu kita buka tag head sini ya, head. Oke, ini rekam tidak rekam. Lalu title sini ya, kita masuk title, teks title. Title sini ya, title title, lalu bootstrap example, lalu kita enter meta charset sama dengan UTF-8, lalu siku meta charset, lalu ke sini meta name sama dengan viewport content width sama dengan device kurang width initial scale sama dengan 1. Oke, kita enter sini meta, bukan ya, sekarang ini link rel sama dengan style sheet href https //cdn .jsdeliver .net npm bootstrap lalu add 4.6.1 this css bootstrap min.css. Oke, lalu lanjut di sini habis bootstrap
script ya. Script src sama dengan https garing-garing cdn titik js deliver titik net garing npm garing jQuery at 3.6.0 dis garing jQuery titik slim titik min titik js. Kita tutup scriptnya. Lalu di bawah lanjut strip src sama dengan https garing-garing cdn titik js deliver titik net garing npm. Ya, di sini garing ya. Garing npm. Ini popper. npm garing popper titik js at 1.16.1 dis garing umd garing popper titik min titik js. Kita strip lalu lanjut lagi, kita buka strip src sama dengan https garing-garing cdn titik js deliver titik net garing npm garing bootstrap at 4.6.1 dis js bootstrap titik bodle titik min titik js. Lalu kita tutup, kita buka garing strip. Lalu selesai. Ini sudah selesai ya.
Sekarang kita bikin tag body-nya ya. Body untuk navbar. Kita bikin ini di sini aja. Untuk body. Tag body, sini kita buka kelas navbar, nav class maksudnya, nav class sama dengan navbar kurang expand md bg dark navbar expand bd bg dark navbar dark. Oke, lanjut kita buka kelas lagi a class di sini navbar brand href-nya href, tutup sini, kita kasih nama sini JJ Laundry, lalu kita tutup. Setelah itu kita bikin button kelasnya itu navbar toggler typenya sama dengan button, data toggler sama dengan collapse data target sama dengan pagar collapsible navbar. Kita tutup. Oke, lalu berikutnya di sini span class sini navbar toggler icon kita tutup, lalu kita buka untuk span. Oke, lalu kita tutup sini buttonnya. Oke. Kita buttonnya sudah, kita enter, lalu kita buka lagi sini div class collapse navbar collapse ID
collapsible navbar. This collapsible navbar. Lalu kita buka ul sini ya. Kita buka ul. Di sini ulnya. Oh, kita lupa sini tutup. Oke. Lalu kita lanjut lagi, mana dia? Ul class sama dengan navbar lalu li class sama dengan sini apa nih? nav item. Lalu buka lagi di sini a class sama dengan nav link href sama dengan petugas .php. Lalu sini kita tutup beli. Itu petugas PHP garing petugas PHP terus petugas lalu kita tutup a. Li. Lalu di sini kita kasih lapisin sedikit. Oke. Lalu kita sabar ya. Oke. Ini kita hapus ini. Lalu kita buka lagi di sini tag. Li class sama dengan nav item. A class nav link href sama dengan pelanggan. .php. Sini tulis pelanggan. Oke. Lanjut di bawah lagi li class nav item
Lalu kita buka A kelas sama dengan nav garing link href sama dengan di sini jenis cucian .php. Lalu sini tulis jenis cucian, lalu kita tutup tagli di sini bawah ya. Oke, kita kasih rapi di sini ya supaya lihat enak sih. Oke, lanjut li kelas sama dengan nav item lalu buka tag lagi A kelas nav link href sama dengan transaksi.php. Sini tulis transaksi. Sini tutup beli. Lalu kita lanjut lagi. Sini kita buka li kelas sama dengan nav item lalu sini buka A kelas nav link ini href ini sama dengan ini pakai pagar, tutup logout. Oke. Lalu kita tutup li. Oke. Tutup li, lalu di bawah sini tutup dengan wall, lalu di bawah tutup dengan div, di bawah tutup lagi dengan nav, lalu di bawah sini br. Oke. Kita atur dulu supaya kelihatan rapi. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian bawah sini. Ini masih di body. Kita buka kelas di sini. Div class sama dengan container. Tutup kurung H3. Selamat datang di DJ Laun. Oke, kita tutup div-nya. Oke,
lalu di bawah sini jaring HTML. Oke. Sekarang di sini sudah. Kita save. Oke. Oke. Tadi kita sudah bikin tadi yang coba cek ulang tadi. Coba cek ulang sini ya. HTTPS JJ Laundry, dia di kolom petugas. Nah, kita bikin ya, enter. Oke, dia masih loading. Nah, dia muncul seperti ini. Oke, sekarang kita buat halaman-halamannya ya, untuk halaman-halaman ini. Nah, ini sudah jadi ya. Nanti tinggal kita buat halaman, nanti akan muncul itu seperti yang nanti akan muncul navbar di sini. Oke. Sekarang kita bikin halamannya ya. Sini kita save as ya. Ini sudah di save kan. Udah, sekarang kita save as. Di dalam sini kita buat petugas, ini petugas.php, petugas.php, save. Oke. Lalu kita save as lagi, pelanggan.php, terus jenis cucian, save as jenis cucian.php, lalu berikutnya kita save as transaksi.php. Oke. Kita save. Ini sudah ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba ke sini, kita klik sini. Oh, dia belum jadi ya di sini. Dia kenapa belum jadi ya? Sabar ya. Oke. Sekarang kita coba tes ya. Salin sampai sudah. HTTPS tulis sini. Oke, ini udah jadi ya. Selamat datang di JJ Laundry. Udah jadi. Lihat sini ya, dia berubah ini. Extend dia punya bagian atas sini ya. Oke, sekarang kita bikin sabar ya. Oke. Baik. Kita lanjut lagi dari sini. Nah, kita kan sudah bikin halaman-halaman di sini ya. Nah, sekarang kita mau bikin konektornya dulu. Nah, di sini konektornya. Gitu, konektornya itu saya akan buat di luar ini, jadi di luar. Konektor.php. Oke. Kita kasih keluar ini. Konektor di sini kita bikin memang ya.
siku tanda tanya PHP, jadi biasa begini, lalu variabel konektor sama dengan MySQL connect localhost root lalu kosong situ ya, tanda kutip kosong, lalu kita masukkan nama database kita sini kan namanya JJ Laundry. Oke, setelah itu kita titik koma, lalu di bawah lagi if MySQL connect Erno, lalu kita buka kurawal echo koneksi database gagal, MySQL connect error connect underscore error, lalu tanda kurung kita balas di bawah sini, tanda tanya, mana tanda tanya ini, tanda tanya tutup siku. Oke, kita save. Nah, sekarang kita di petugas ini, kita mulai dari petugas duluan ya. Nah, di ini kita akan, maaf ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin tabel-tabel ya di dalam halaman-halaman yang kita sudah buat sini. Nah, di sini selama data laundry ini kita hapus, kita isi di sini pengelolaan data petugas input class form from control sabar ya. Baik, kita lanjut. ID sama dengan my input, lalu type sama dengan text, terus placeholder sama dengan cari, lalu tanda kutip kita BR ini, terus lanjut di bawah div class tabel responsive, kita tutup siku, lalu
tabel kelas sama dengan tabel striped tabel hover tabel sm id sama dengan my tabel t-head. Lalu ini tr di sebelah sini th no th. Lalu lanjut th jenis kelamin th di sini nama petugas duluan ya, nama petugas. Lalu di bawah sini jenis kelamin th. Lalu di bawah sini th telepon th email, lalu garing sini th, lalu sini th alamat, lalu th seterusnya th kita bikin sini satu kolom baru, sini aksi, kita ada sini aksi. Oke, lalu sini kita tutup tr ya. Lalu kita tutup th-head. Setelah itu enter, kita buka lagi t-body. Terus di sini siku tanda tanya php. Kita lanjut, nah dia sama dengan 1. Data MySQL query connector, select bintang from petugas.
MySQL fetch array data kurang buka tr di sini, di sini td buka kurung capek php echo nino plus lalu ini tanda tanya td, lalu berikutnya td php echo terus echo terus nama titik lalu slice td. Ya sama seperti yang di atas ya, kita bikin kalau ini jenis kelamin. Kalau yang ini telepon. Kalau ini email. Lanjut. Ini ada jalan tidak ya? td email alamat. Ya, di sini kita tidak perlu bikin passwordnya ya, tidak perlu dimasukkan di sini ya. Jadi kita tak usah kasih masuk. Kan di database kan ada password, tapi di sini tidak perlu dimasukkan. Oke. Lalu di bawah sini td spasi di bawah href sama dengan
sama dengan H, ubah di bawah juga ref sama dengan maaf, hapus. Oke. Lalu kita enter di bawah sini, kita tutup TR-nya ya. Oke. Sabar ya. Oke. Setelah itu kita enter. Sini tanda tanya PHP, tanda tanya ini kurawal, spasi, tanda tanya, tutup siku, tutup tbody, tutup ini garing tabel. Garing tabel, lalu kita tutup di lalu kita enter. Script di sini. Script $dokumen titik ready phone vacation function, lalu sini bukan sini my input, apa ini, my input, my L input, on cube koma function seperti ini.
Lalu di bawah var value sama dengan this titik val titik follower chassis lalu di bawah sini my table terus tr my table tr lalu habis tr tutup kurung titik filter function. Lalu di bawah sini buka kurung this titik toggle lalu buka kurungnya lagi this lalu di sini titik teks lalu titik lower chest titik index of value. Lalu satu tutup kurung sini. Kita tutup kurung di sini ya. Ini apa ini? Dan lalu garing script garing div. Oke, sudah ya. Kita save. Lalu kita coba jalankan dulu ya. Kita coba jalankan di sini. Di on 68. Oh iya, kita belum disambungkan ya. Kita belum sambungkan ini konektornya ya, menyambungkan database-nya. Caranya itu php include ya, php include
Kenapa sih pakai tik 2 kali? Karena dia kan di luar dari kita punya data-data yang ini dong. Lalu konektor .php. Oke, kita coba jalankan. 69, ini ada apa lagi di 69 sini? Oke, sabar ya. Oke, kita lupa pakai D di sini. Udah pantas saja error ya. Variabel D ini data ya. Oke, save. Coba kita jalankan. Oke. Ini ada error lagi di line 64 ya. 64-nya apalagi. Oke, sini salah ketik kan. Kita save, kita jalankan. Oke. Oh, ini belum ada garis-garis ya ini ya. Sabar ya. Ini udah jadi tapi masih. Oke, ini kayak ada kurang huruf. Stable, tabel, hover, tabel SM. Lihat, coba kita save, kita jalankan. Oke, ini sudah ada tanda sini. Sabar ya. Kita last holder, restable, responsive. Oke, sini kita lupa ya di sini. Sini tambah tabel lagi. Oke, coba kita cek dulu ya. Nah, ini baru jadi. Oke, di sini ini tabelnya sudah jadi. Kita tinggal kopikan aja ya ini ke halaman-halaman yang berikutnya ya. Dimulai dari sini. Kita mulai dari sini, dari div container sini. Kita copy. Pokoknya kita copy sama ya. Kita bikin di pelanggan ya. Ini kita hapus ini ya. Pokoknya sampai situ. Sampai di H3, mana H3? Sampai di sini. Sampai di sini. Kalau kita copy, kita pastikan di pelanggan. Oke, sekarang kita ganti aja ya depannya itu. Mana ya? Pelanggan. Kita ganti di sini jadi pelanggan. Oke, kita sini. Oke, ini sudah betul ya, sama ya kayak ini juga sama. Kita save. Lalu kita copy juga sama halnya seperti yang di samping. Sekarang kita di jenis cucian. Ini hapus. Copy juga, kita ganti di sini. Jenis cucian.
jenis cucian. Sini kita ganti ya. Di jenis cucian sini jenis cucian di sini, oh ya, sini ganti dengan jenis cucian. Jenis cucian, lalu di bawah, sini juga ganti dengan harga. Sini ganti dengan berat. Aksi. Lalu di sebelah bawah sini kita hapus. Oke. Oke, di sini kita ganti juga ya. Di sini ganti dengan jenis cucian. Select bintang from jenis cucian. Jenis cucian. Lalu lanjut lagi. Bisa di sini kita ganti dengan nama sudah sini dengan harga. Ini dong hapus ya. Save. Kalau kita lalu kita lanjut ke transaksi. Oke, di transaksi sini kita ganti ya. Pertama sini. Transaksi. Lalu sini kita ganti ya. Sini lumayan banyak juga ya. Sini kita taruh uraian sini. Nanti ini uraian nanti di sini tuh sebagai nanti waktu kita klik nanti di uraian. Nanti kan ada tabel nanti di sebelah nomor nanti ada uraian. Nanti di uraian situ nanti kita bikin link untuk kita masuk di halaman yang lain, yaitu detail transaksi nanti itu. Lalu di sini kita lanjut ya, petugas tanggal terima. Lalu berikutnya di bawah sini tanggal terima, petugas penerima. Lalu di bawah sini petugas penerima, tanggal ambil. Lalu alamat di bawah sini, tanggal ambil, terus petugas yang menyerahkan. Petugas yang menyerahkan. Lalu di bawah sini pelanggan. Lalu di bawah TH status. Oke. Setelah status catatan, lalu TH
Nick. Oke. Sini select from apa sini? Select from transaksi. Select from transaksi. Di sini kita ganti juga. Sini banyak juga ya. Nanti di bawah sini. Nanti uraiannya ini ya. Kita bikin dulu ya ini. Ini tanggal terima. Tanggal terima. Lalu di bawah sini habis tanggal terima, ID petugas terima. ID petugas terima. ID petugas terima. Setelah ID petugas terima, tanggal serah. Tanggal serah. Setelah tanggal serah, ID petugas serah. ID petugas serah. Selanjutnya di bawah ID pelanggan. ID pelanggan. Terus di bawahnya lagi kita masih ada 3 ya. Kita copy ini ya. Daripada kita ketik lagi lama-lama. Tanggal ID pelanggan. Setelah di pelanggan di sini kita taruh status. Lalu di sini catatan. Lalu di sini nick. Oke. Nah, di sini kita ketik ya. TD, kita bikin link ya. Bikin link, nanti itu link ya. Waktu kita klik itu nanti langsung klik agar nanti kita ke halaman berikutnya. Tapi kita bikin linknya dulu ya. TD tutup kurung, tutup ini, lalu kita buka href sama dengan pagar sini, lalu uraian. Oke, seperti ini. Lalu kita save. Sini kita belum bikin tipnya. Mana petugas? Ini kita copy DP-nya, konektor yang atas ini. Kita copy, kita taruh di pelanggan duluan. Lalu kita bikin di sini lagi. Copy. Setelah itu di mana lagi transaksi? Oke. Itu kita save ya. Kita save. Oke. Lalu di jenis mana ya? Transaksi sini.
kita sudah rubah select from transaksi. Oke, coba kita jalankan. Ini petugas, lalu pelanggan sudah jadi, jenis cucian. Oke, sini ada salah juga sini. Di 68. Apa salah apa lagi di sini? 68 di mana itu? Di jenis cucian. Jenis cucian 68. Apa yang salah di sini? Oke, di sini hurufnya huruf besar, di sini huruf kecil ya. Oke. Coba kita jalankan. Nah, jadi. Lalu kita ke transaksi, ya transaksi juga jadi di sini. Oke, ini yang saya bilang tadi link ya. Nanti kalau kita klik ini, nah ini belum jadi. Lalu kita klik ini, nanti kita akan ke tampilan lain. Kita ke tampilan lain, maksudnya ke detail transaksi di halaman lain. Oke, sekarang kita akan bikin tab di halaman detail transaksi ya. Detail transaksi detail transaksi .php detail transaksi php. Lalu kita copy dari sabar ya. Oke, kita copy data, kita copy aja dari sini ya. Kita kontrol A, Ctrl C, kita copy taruh di detail transaksi ya. Teknik seperti jadi kita tinggal copy aja di sini. Kita paste. Sudah. Sekarang kita rubah di sini mana? Detail transaksi. Oke. Kita bikin dulu ya kolom-kolomnya di sini ya. Di sini nomor jenis cucian, lalu di bawah sini berat ya, TH berat garing TH itu harga aksi. Oke, nah di sini sudah. Kita bikin juga di bawah sini ya. Nah. Sini ID jenis cucian. Lalu di sini berat. Lalu di sini berat ya. Terus sini harga. Nah, kita balik ke transaksi sini. Kita mau bikin ini ya, link yang tadi ini. Link ini itu supaya dia masuk ke dalam apa ya namanya itu? Ke halaman detail transaksi. Jadi kita Jadi caranya itu untuk waktu kita klik ini uraian ya, klik uraian ini kita langsung masuk ke detail transaksi itu. Caranya di sini. Kita ketik di sini ya. Href detail transaksi .php. Lalu kita akan mengirim parameternya ya. Caranya PHP tanda tanya. Di sini kita pakai parameternya key sama dengan ya. Waktu kita klik detail transaksi nanti ya.
detail transaksi, lalu parameternya key, di dalam key itu ada ID transaksi. Ya, itu. Sudah ID key, lalu kita sama dengan buka siku, lalu ini PHP. Kita copy ke sini ya. Sini kita ganti dengan ID transaksi. ID transaksi. Oke, seperti ini. Kita save. Lalu kita pergi ke detail transaksi sini ya. Karena sini kan key dia mengirim parameternya nanti diisi dengan ID transaksi. Jadi kita di detail transaksi ini kita bikin perintah select from jenis cucian ya. Select from jenis cucian. Select from ini bukan jenis cucian ya. Detail transaksi. Detail transaksi di mana ID transaksi like variabel nilai oke. Nah, kita di atas sini kita bikin variabel nilainya di sini ya. Dari sini di mana ID transaksi like ini variabel nilai, kita bikin sini variabel nilainya ya. Sini nilai sama dengan variabel get. Lalu key kita ketemu sini. Kita save. Kita coba jalankan ya. Oke, coba kita klik ini. Oh, dia belum jadi. Oh ya, belum itu ya. Sabar ya. Oke, di sini ya kita rubah huruf detail transaksi. Coba kita jalankan. Masih belum jadi juga. Oh ya, sini. ID transaksi, betul sih ini. Salah di mana ya? Oke, kita tahu sini ada kurang huruf. Di tabel di halaman transaksi sini kita ada kurang huruf. Oke, kita coba jalankan. Masih belum jadi juga. Oke, kita. Oke, ini yang ini tak usah pakai ini. Save. Coba kita jalankan. Nah, ini jadi. Oh, sabar ya. Salah, kita di sini. Masih belum jadi juga. Ya, ini salah di mana ya? Ini. Ada konektor sudah terpasang di atas. Oke. Ini sebenarnya sudah benar, ini apa yang salah ya. Coba kita klik di sini. Oke, berhasil ya. Ini sudah berhasil, kita punya tabel di sini. Yuhu, berhasil juga akhirnya. Oke. Baik, sekarang saya
Nah, kan sini kita kalau klik di sini di transaksi status ini ada 2 transaksi di sini. Nah, sekarang saya mau coba mau input manual ya di kita database ini. Saya mau bikin transaksi 2 ya. Ini transaksi di sini. Saya mau bikin transaksi 2. Kita coba ya di sini. Saya mau insert ya, insert transaksi sih. Lalu sini tanggalnya kita pakai tanggal 5. Tugas terimanya 2. Sini tanggal serah kolom ya. Lalu sini terus ini keterangannya dicuci. Dicuci di pelanggan sini 1. Catatan sini belum ada ya. Langsung kita go langsung. Nah, di transaksi sini ya. Coba kita bikin detail transaksi untuk apa transaksi kita yang ada di sini. Oke. Di detail transaksi kita insert. Nah, kita akan mengisi transaksi kita yang kedua tadi kita ID kan 2. So, ini jenis cuciannya, contohnya di sini jenis cuciannya itu berapa ya? Kita bikin 8 deh, jangan 7 aja deh, 7. Baratnya di sini anggap ya beratnya 10 gitu. Harganya berapa ya, sahabat ya? Oh, harga kita cek ke sini ya. Di jenis cucian yang ke-8 di sini itu yang ke-8 di sini kaos kaki. Yang ke-7 kaos kaki 3.000 ya. 3.000. Apa itu yang 3.000? Selimut. Lalu coba kita go ya. Coba kita transaksi, kita ke 2 sini. Nah, dia muncul ya. Kita tadi sudah input manual tadi di situ ya. Kita input manual, lalu tadi kita punya cucian 7 beratnya 10 harga 3.000. Oke, hari ini kita sudah berhasil membangun sistem informasinya, terus kita sudah koneksi ya. Kita sudah buat database, kita koneksi ke Visual Studio Code, dan kita sudah membuat apa ya namanya itu ya. Oke, kita sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil menciptakan sistem basis datanya. Lalu kita sudah berhasil mengkoneksi MySQL di Visual Studio Code. Lalu kita sudah berhasil membuat perancangan interface dan juga displaynya. Nah, oke. Baik ya, demikian video kita pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembawaan saya atau kata saya. Mohon dimaafkan. Sekian video kali ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.